Raja yang berkuasa, amin. Yang percaya dia Raja, katakan haleluya. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri, kita menyembah dia, sebab dia Raja yang besar, dia Raja yang berkuasa. Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Haleluya. Yes. Mari angkat kedua tanganmu, naikkan sembahmu, sebab dia Raja yang berkuasa. Haleluya Yesus.
Haleluya, benar Tuhan. Engkau layak disembah. Engkau Tuhan, Sang Pencipta, Raja di atas segala raja. Engkau datang ke dunia untuk menghampiri kami umat manusia yang telah berdosa. Terima kasih pagi ini kami boleh ada di rumah-Mu. Biarlah kami boleh merayakan bukan hanya seorang bayi yang lahir 2000 tahun yang lalu, tetapi sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sukacita Natal, untuk damai sejahtera yang Kau tinggalkan buat kami, untuk Roh Kudus-Mu yang menyertai kami senantiasa sampai kesudahannya. Kami berdoa untuk ibadah pagi ini, biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan oleh ibadah kami, biarlah Engkau mau bertahta di atas pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Para pelayan Tuhan yang telah berlatihan, yang telah menyiapkan waktu untuk menyiapkan segala sesuatu. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Dan biarlah semua pelayanan ini guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Apabila masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, ingin merusak peralatan, mengganggu damai sejahtera atau hal apapun, pada saat ini kami bersatu hati memanggil nama Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa, dan biarlah hanya hadirat Tuhan, hadirat Roh Kudus-Mu berkuasa, berdaulat sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, Merry Christmas GKJ. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita, sebab Dialah yang besar. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Belum semuanya bersorak-sorai buat Tuhan.
Siapa yang percaya hari ini hari yang terbaik, katakan amin. Yang percaya hari ini hari yang terbaik, katakan amin. Soleh kanan kirimu, depan belakang, katakan hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Ku mau tetap bersyukur, sedang nyata
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalami kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita mengangkat tangan kanan kita lebih tinggi daripada kepala. Karena salah amat besar, patutlah bergema bagi dunia yang telah tercerai dari Allah diberi Al-Masih jadi pohon kalah, jadilah pohon. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang berada di kerajaan surga, puji syukur Tuhan atas segala berkat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Pagi hari ini kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. 2000 tahun yang lalu para Majus datang menghampiri Engkau Tuhan, menghampiri palungan-Mu, membawa mazmur dan kemenyan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau selaku Raja. Demikian juga pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati, membawa jiwa kami, membawa roh kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau-lah satu-satunya Raja yang layak dimuliakan, Raja yang ada dalam hati kami Tuhan. Bertatalah di dalam hati kami Tuhan, biarlah Engkau kami muliakan dalam hidup kami, dan hidup kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami telah memuji memuliakan nama-Mu, biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami duduk diam, mendengarkan firman-Mu, membuka hati kami menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman, urapi, beri pewahyuan Tuhan, biar firman yang disampaikan menjadi bekal bagi hidup kami, menjadi kekuatan bagi iman kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Raja di segala Raja, Raja di dalam hati kami, Kamu puji dan muliakan. Haleluya, amin. Kami leader Persel Gereja Kristus Jawaban Denpasar, Bali ingin mengucapkan selamat Hari Raya
Berapa banyak di antara saudara yang hari ini bersuka cita karena kita merayakan Natal? Serukan haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi, haleluya. Terima kasih, silakan duduk. Melalui kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada seluruh saudara yang hadir di tempat ini. Juga selamat hari Natal kepada seluruh pemirsa televisi First Media dimanapun saudara berada. Juga kepada yang melihat tayangan ini melalui YouTube, saudara bisa mengetik GKJ Family dan tekan subscribe. Puji nama Tuhan. Judul khotbah Natal hari ini seperti yang sudah dibagikan lewat flyer. Mari kita baca bersama 2, 3. Jesus is the King, yang artinya Yesus adalah Raja. Yang yakin dia Raja katakan haleluya. Ya. Lihat kiri kanan saudara, kasih senyum saudara, tidak ada yang cemberut karena kita ini kan perayaan, bukan memperingati kematian seseorang ya. Mari kita membaca bersama dari Injil Matius 2 ayat 1 dan 2. Injil Matius 2 ayat 1 dan 2. Semua mengangkat suaranya, juga yang di rumah yang menyaksikan. 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Ironis sekali, orang Yahudi, orang Israel tidak tahu ada raja mereka yang baru dilahirkan. Ya, orang Yahudi, orang Israel menanti-nanti kapan juru selamat mereka, raja mereka yang dijanjikan, ditulis dalam perjanjian lama akan datang. Tetapi waktu Yesus lahir, orang Israel atau orang Yahudi tidak sadar, tidak tahu. Justru kalau saudara perhatikan, orang Majus ya malah tahu. Coba saudara perhatikan, orang Majus dari timur. Berapa Natal yang lalu saya sudah membahas tentang orang Majus. Mereka adalah dari orang-orang Zoroaster, orang Majus, orang yang pandai dalam hal perbintangan. Dan saya percaya pada saat orang Majus ini mendapatkan tanda bahwa ada raja yang lahir, karena bintangnya besar. Kalau bintangnya kecil orang biasa, ini bintangnya gede sekali. Saya yakin, dan waktu orang Majus itu memutuskan untuk datang ke Bethlehem, mereka tidak menyangka akan menemui raja yang dilahirkan itu di kandang. Mereka kan hanya mengikuti bintang, bintangnya ke kiri, mereka ke kiri, 45 derajat ke kanan, ya berapa derajat ke sini. Mereka nggak yakin, bukan nggak yakin, mereka nggak sangka kalau akan menemui raja yang mereka cari dari jauh tempatnya, itu lahirnya di kandang. Tetapi kalau saudara perhatikan nanti, mereka tidak peduli. Raja yang baru lahir mau lahir di rumah sakit mewah, di penginapan yang luar biasa, atau di kandang, mereka tidak peduli. Karena mereka memang hatinya punya tujuan untuk, nanti kita periksa. Ada kisah nyata, satu kali raja dari Irak yang bernama Harun al-Rashid, satu kali
dia dikasih nasihat oleh penasehatnya yang bernama Abu Nawas. Kalau Abu Nawas sudah tahu, kalau Harun al-Rasyid nggak tahu, Abu Nawas. Raja ini ingin melihat bagaimana keadaan rakyatnya, kelakuan mereka, khususnya pejabat-pejabatnya. Lalu Abu Nawas ini kasih nasihat, kan dia penasehat. Gampang raja nyamar saja, pakai sorban ditutup, ya kepalanya ditutup ini. Kalau saudara kan pakai masker masih kelihatan, saya masih bisa ngenali. Ini ditutup pakai sorban. Raja nyamar saja dari rakyat yang miskin, lalu minta-minta makan dan lain sebagainya. Oke, ya dia pergi tanpa ada pengawalan, sendiri saja. Lalu dia seperti orang yang miskin, yang kurang makan. Dia datang ke tempat salah satu pejabatnya, minta makan, minta kalau ada bisa dikasih sedekah. Saudara tahu? Tidak ada satupun pejabat-pejabatnya yang mau kasih dia makan. Tidak ada satupun pejabat-pejabatnya yang mau kasih dia uang. Malah diusir. Suruh pegawainya, usir tuh orang itu, bikin ndak indah rumah saya. Lalu waktu dia diusir itu, ada seorang anak yang melihat kejadian itu. Dia kasihan sama bapak yang tua ini, padahal dia nggak tahu tuh raja. Dia panggil bapak itu, ya diajak ke rumahnya yang sederhana. Lalu ditanya, bapak perlu apa? Saya lapar, nak, dikasih makan. Besoknya semua pejabat yang semalam sehari sebelumnya dia datangi itu tidak melakukan tindakan apa-apa, dipancung semua kepalanya. Jangan sampai kita, orang Kristen yang sudah bertahun-tahun ke gereja, saudara tidak menyadari, saudara datang gereja bertahun-tahun, tapi saudara tidak pernah menempatkan Yesus itu sebagai Raja. Raja itu berarti yang kita sembah, yang kita taati, yang punya otoritas mutlak. Bukan Jesus is the president, no. Jesus is the king. Kalau king, kekuasaannya absolut, perintahnya mutlak. Tapi seringkali kita tidak menjadikan dia raja. Kalau saudara menjadikan dia raja, akan kelihatan dari sikap saudara, apakah saudara taat terhadap firman Tuhan atau tidak. Tetapi sesuai dari 2 ayat ini, saya akan hanya memberi 3 hal. Bagaimana seharusnya sikap saudara. Bagaimana seharusnya sikap saudara memperlakukan dia benar bahwa Jesus is the King. Yang pertama mari kita baca bersama. 2, 3. Menyembah Yesus. Hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu menyembah Yesus. Matius 2:11a. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Amin. Ya. Jadi ini ceritanya orang Majusi sudah datang. Seperti yang saya katakan di depan, mereka pertama mungkin bisik-bisik, sedikit kaget. Loh, ini bintangnya berhenti di sini. Iya, ya ini. Diukur-ukur, gak salah. Loh kok di kandang? Kok di kandang? Raja kok di kandang? Mungkin mereka omong-omong, lalu mereka memutuskan, kalau sudah benar bintangnya berhenti di sini, iya berarti inilah bayinya. Lalu mereka datang, sudah lihat di sana? Sujud menyembah. Yang pertama begitu masuk lihat bayi Yesus, orang Majus itu tidak dituliskan menyapa Yusuf dan Maria. Tidak. Dia lihat bayi itu, orang-orang Majus, dan mereka berlutut. Kalau menyembah itu tidak begini, saudara, tapi berlutut menyembah. Banyak orang yang menyembah
Tuhan bukan karena takut dan hormat kepada Tuhan, tetapi karena takut nggak punya uang. Banyak orang beribadah, memuji, menyembah Tuhan bukan karena menghormati Dia sebagai Raja, tetapi saudara takut tidak diberkati, tidak punya uang. Itu tipikal orang Kristen, khususnya orang Kristen di Indonesia, maaf kata. Karena ada satu cerita saudara ya, gak usah tegang. Satu kali ada satu rombongan dari Indonesia tur ke Amerika. Luar biasa, kalau bisa tur ke Amerika ini berarti orang apa saudara? Kaya, karena mahal. Karena orang Indonesia ini biasa ya, ada tempat penyeberangan mereka nyebrang ngawur saja. Kan sukanya begitu kan? Lampu kuning menjelang merah, digas atau direm? Ngaku saja. Digas atau direm? Kan ada kesempatan Pak, habis merah yang sana hijau ada kesempatan sekian detik. Yo, digas. Kalau orang luar negeri enggak. Kuning sudah berhenti. Kalau zebra cross itu bukan kuda zebra nyebrang. Tempat penyeberangan. Kalau saya perhatikan di mana-mana di luar negeri, orang sudah berdiri di depan zebra cross, berhenti mobil, motor berhenti, orangnya nyebrang dengan aman. Kalau di Indonesia, dia berdiri dari pagi sampai malam, dia nggak bisa nyebrang-nyebrang. Bahkan ada kejadian nyata dulu anggota saya ya, nabrak orang bule di zebra cross, naik mobil ditabrak bulenya. Orang bule ini mau nyebrang, dia kan tidak tahu, dia baru pertama kali ke Bali ya kan, dia di zebra cross, dia mau nyebrang, dia kira seperti di negaranya, ternyata dia diseruduk saudara. Nah ini orang Indonesia juga gitu, dia tur ke Amerika, ada satu orang yang bandel, suka nyebrang-nyebrang sembarangan, dan kebandelannya akhirnya membuahkan hasil, yaitu dia ditabrak. Satu orang Indonesia ikut tur ditabrak, bawa ke UGD, harus operasi. Patah, tim dokter sudah siap, suster sudah siap, dibius, gak mempan, suruh ngitung 1, 2, 3 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bangun lagi dia. Dokternya kaget sama susternya, wih kuat banget nih, tambah dosis, lagi dibius, ngitung lagi, sampai 7, 8, bangun lagi. Bingung dokter sama susternya, gimana ini harus dioperasi. Tapi ini karena dokternya pinter, dia lalu tanya sama susternya, dari mana orang ini? Dicari catatannya, Indonesia. Ya. Oh, dokternya pinter, dia punya akal. Oh gampang, tunggu. Dia suruh salah susternya turun ke bagian administrasi. Coba kalkulasi kira-kira biayanya berapa? Operasi ini, pasang pen, sekian hari di rumah sakit, berapa biayanya? Coba, kenapa dokter? Pokoknya lakukan, just do it. Turun mereka. Cari tahu, lalu, wah biayanya sekian ribu US dollar. Terus dokternya baca keras-keras, wah biaya operasi, pasang pen, pemulihan, tinggal di rumah sakit sekian hari, ini sekian ribu dolar. Yang orang Indonesia mau dioperasi ini langsung pingsan. Dan langsung dioperasi. Itulah ciri orang Indonesia. Takut nggak punya duit dan apa saudara? Tidak usah pura-pura. Yang sini nggak tahu apa? Bukan peka. Pelit. Takut nggak ada duit, pelitnya setengah mati. Sudah punya uang, pelitnya setengah mati. Itu ciri khas orang Indonesia. Coba lihat kiri kanan saudara dan saudara kasih tahu, saya bukan orang Indonesia. Betul, sebab saudara Panak Bali. Kamu jangan ketawa-ketawa, Anda Panak Manado. Ya, hidup itu saudara harus berpusat pada Kristus. Bukan berpusat pada diri saudara sendiri. Mau tahu contoh yang gampang? Sekarang kan zamannya medsos. Orang pasang status di WA, di Facebook, Instagram dan sebagainya.
Silakan saudara berikutnya pasang yang lain. Yang pertama, kasih ayat Alkitab. Supaya yang orang luar yang membaca, paling tidak membaca hal itu. Saudara tahu ini pengalaman saya, sudah 3 kali kejadian. Ada yang melihat status saya, dia adalah seorang dari agama seberang, dan dia tanya sama saya, Pak, itu apa artinya? Apakah saya terangkan? Oh, saya terangkan. Terserah dia mau bertobat atau tidak, pokoknya dia sudah membaca perkataan firman Tuhan. Jangan saudara yang pertama statusnya isi semua tentang saudara, itu contoh yang paling gampang. Silakan saudara mau lakukan, tidak lakukan juga tidak ada masalah. Tidak ada urusan dengan saya. Urusan saudara itu dengan Tuhan. Jangan saudara hidup itu pusatnya pada diri sendiri saja. Minta diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan ngambek. Atau berpusat pada pasangannya. Wow, pokoknya suamiku ini palsu. Tahu saudara palsu itu singkatan apa? Pak suami. Ini dewanya atau istrinya karena banyak di sini. Tapi tidak mengaku. Pria-pria suami-suami yang masuk dalam organisasi PSTI, Persatuan Suami takut istri. Tidak usah ketawa-ketawa, mungkin itu saudara sendiri. Ya, atau saudara berpusat sama mertuanya. Karena mertuanya nih sudah janda, tua, tapi warisannya banyak. Jadi perhatikan, diopeni dengan luar biasa. Atau yang terakhir saya lihat, saudara hidupnya ini pusatnya kepada mamon. Kalau sudah ada mamon, gereja itu bisa nanti. Dan saya heran loh, ada anggota-anggota saya yang pulang kemarin. Kok enggak ikut Natalan bersama kita? Pulang kemarin, padahal kan bisa pulang hari ini. Ada banyak jemaat kita yang hari ini setelah ibadah siang atau malam atau besok pulang. Mereka pulkam karena mau bersiarah. Ya, kalau sudah soal mamon, gereja, apalagi pelayanan, minggir. Itu artinya saudara tidak menjadikan Yesus sebagai raja. Ya, itu artinya sudah tidak menjadikan Yesus sebagai raja. Tanpa kita sadari, di surga tugas utama kita itu menyembah. Di surga tugas utama kita bukan jalan-jalan, makan-makan, happy-happy, tetapi menyembah Tuhan. Baca yang baik dalam kitab Wahyu. Lalu kalau saudara beribadah, saudara memuji Tuhan, yang saudara senangkan itu bukan orang, bukan kiri kanan saudara. Saudara yang harus saudara senangkan itu adalah Tuhan Yesus. Yang setuju katakan haleluya. Nah, kalau sudah sampai sini saudara bisa ngerti kan? Kalau saudara mau menjadikan dia sebagai raja, kelihatan dari sikap saudara dalam memuji Tuhan. Contoh yang gampang, Raja Daud, saudara ini belum jadi raja. Raja hutan aja enggak. Raja Daud melihat tabut Tuhan kembali. Tabut Tuhan itu waktu itu melambangkan hadirat Tuhan. Wah, dia menari-nari. Seperti orang gila. Happy. Istrinya Mikal, anaknya Saul, ngelihat dari atas. Loh, itu kan suamiku, raja. Wah, dia nari-nari. Gak tahu malu ya. Nari sama dayang-dayang, sama pemain rebana, sama pemain flag, tamborin, ya gambus 10 tari, kecapi dan sebagainya. Dia menari-nari, senang hatinya Raja Daud. Mikal ngomong, mosok raja kayak gitu loh. Dan itu dia ngomong sama suaminya, kamu nih raja, inget toh sedikit,
tahu diri sedikit. Daud bukannya ngomong gini, karena Daud ini bukan PSTI. Oh iya maaf ya, saya lupa, lost control. Dia mengatakan, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih-lebih lagi. Karena aku ini bukan siapa-siapa. Kalau aku ada sekarang itu karena Tuhan Yesus. Saudara semuanya, yang di rumah juga, bukan siapa-siapa. Saudara ada sekarang, itu karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Satu kali di sebuah peternakan, masing-masing binatang saling menyombongkan diri. Ayam pertama ngomong, aku setiap hari diambil telurnya. Tuanku makan telurku, aku nih disayang oleh tuanku. Oh sapi enggak mau kalah. Sapi bilang, enak aja. Susuku ini diperas. Tuanku sehat karena minum susu. Lihat, 4 sehat, 5. Yang kelima nih apa? Dulu saya enggak lulus SD. 4 sehat, 5 sempurna. Yang kelima nih apa? Susu. Kalau enggak ada susu, tidak sempurna. Cuma sehat tok, tapi enggak sempurna. Wah, masuk-masuk menyombongkan dirinya. Ada seekor anjing kecil yang nangis dia. Ya, nangis didatangi sama anjing yang besar. Tanya, kenapa kamu nangis? Aku tidak punya apa-apa untuk aku banggakan. Oh gampang, kata anjing yang besar. Pokoknya kalau tuanmu datang, kamu hampiri dia. Lus-luskan badanmu di kakinya. Terus ekormu gini loh, goyang-goyang, kipit-kipit istilahnya. Ya, goyang-goyang anjing. Saudara pernah ngeliat kambing kipit-kipit, saudara? Saudara pernah lihat sapi naik ekor kipit-kipit begitu? Kalau anjing, kalau dia lagi happy, kipit-kipit, kasih gitu. Kenapa kok harus gitu? Pokoknya lakuin aja. Kalau Tuhanmu datang apalagi dia mukanya capek, suntuk, kamu di kakinya gini terus ekornya begini, ya. Tunjukkan wajah yang lucu. Dia praktekkan. Malam tuannya pulang capek ya. Tiba-tiba ada anjing kecil ke kakinya nih muter-muter, kipit-kipit. Tuannya lihat gitu, senang. Saudara kalau punya anjing kecil, sudah datang, dia begitu di kaki saya, masa sudah tendang, potong sembelih. Itu kalau untuk orang Manado, maaf ya. Jangankan anjing tetangga juga dipotong. Itu yang ketawa itu pelakunya itu. Begitu anjing itu melakukan hal itu, wah tuannya senang. Ya dia ambil anjing itu, disayang-sayang, dipeluk-peluk. Wih anjingnya tambah senang, tambah menggila. Hati tuannya senang. Ada saudara, tuan yang datang dari kerja, dari pergi terus meluk-meluk ayamnya, meluk-meluk sapi, meluk-meluk babi, meluk-meluk kambing. Gak ada. Kemarin saya bahas kenapa yang pertama dikasih tahu itu gembala tentang kelahiran Yesus. Kenapa kok bukan pejabat-pejabat Sanhedrin? Kenapa Yesus lahir di kandang? Tuhan mau yang pertama kita memiliki sifat rendah hati. Haleluya, rendah hati. Saudara mungkin tidak terlalu banyak uang. Saudara mungkin nyanyinya tidak luar biasa. Saudara tidak bisa main musik. Saudara kelihatannya nggak bisa apa-apa. Ya, kalau saudara menyanyi kaca hancur, tokek cicak jatuh. Kalau saudara main musik senarnya putus, organnya fales. Tapi satu hal yang bisa saudara lakukan, saudara menyembah Dia dengan hati dan jiwa saudara. Itu seperti cerita saudara menempatkan diri sebagai anjing kecil. Haleluya. Saudara ngerti cerita ini? Jangan cuma ingat anjing kecilnya, tapi intinya.
Kalau saudara menyembah Tuhan, itu ingat cerita saya, saudara menempatkan diri seperti anjing cilik itu loh. Saudara kalau menyembah Tuhan, hatinya Tuhan disukakan, hatinya Tuhan disenangkan. Kalau hati Tuhan sukacita disenangkan oleh saudara, apapun masalah saudara, apapun kebutuhan saudara, tanpa saudara minta, Dia akan penuhkan. Haleluya. Yang kedua, mari kita baca bersama. 2, 3. Memberikan yang terbaik. Kalau yang pertama, bagaimana seharusnya sikap kita menjadikan Jesus is the King? Yang pertama menyembah, jangan dilompati. Yang pertama harus menyembah dulu. Tuhan gak pertama-tama minta uangmu. Tidak minta uang, saudara. Yang pertama dia mau kita menyembah dulu. Orang Majus ini menyembah dulu. Yang kedua, Matius 2 ayat 11b. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, amin. Sesudah mereka menyembah Yesus 11a, 11b, lalu dibuka tempat harta bendanya. Orang Majus ini datang tidak tangan kosong. Saudara kalau mengunjungi orang yang punya bayi, saudara tidak datang dengan tangan kosong kan? Ya, paling tidak kasih angpau, kasih hadiah, bedak, sabun, yang kecil-kecil lah pokoknya. Sama. Orang Majusi sudah bawa dari tempat yang jauh, dia siapkan emas, kemenyan, dan mur. Dan inilah benda-benda berharga pada zaman itu yang akhirnya sebagai bekal waktu Yesus dan Maria dan bayi Yesus harus mengungsi ke Mesir. Berapa lama? Ya sekitar 2 tahun. Saudara kalau masih kuat tenaga saudara, kasih tenaga saudara untuk Tuhan. Jangan kalau sudah tua, sudah jalan aja repot, Pak saya mau melayani Tuhan, kalau bisa saya jadi choir. Jalan aja repot jadi choir. Sudah tua renta baru bilang, Pak saya mau jadi pemain rebana. Ya kecekluk semua tulangnya habis. Kalau saudara sudah loyo baru saudara berpikir, ngomong sama hamba Tuhan, Pak saya mau melakukan sesuatu yang memikirkan tentang gereja. Orang gigimu di mana saja lupa. Gigi palsunya di mana tuh lupa saudara. Padahal gigi palsunya dipakai tapi dia bingung lupa. Mau memikirkan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara punya talenta, seperti saya katakan, musik. Ya. Main musik. Saudara main dari sejak usia muda sampai tua, makin lama makin luar biasa. Coba saudara lihat yang konser-konser datang di Indonesia ini kan John Bon Jovi, John Paul Jovi, ya, terus siapa lagi? Bonnie M, yang tua-tua apa sih tahu lagu itu? Ya, Bonnie M, ya, Bonnie the Dog, dan lain sebagainya. Ya, saudara ini tingkatannya tinggi ya. Saya ngomong apa saudara ada yang ketawa. Kalau teologi baru dia mantap, santai saja. Wah, ramai orang yang datang. Boyband Korea atau apa, Fos yang sudah lama-lama itu yang datang ke Indonesia itu. Suju bukan soju, Super Junior. Wah, ramai orang datang. Udah tua-tua loh, tapi penggemarnya makin banyak. Itu talenta digunakan. Dan ini semasa saudara masih bisa pegang uang itu dalam kuasa saudara, waktu kasih untuk Tuhan. Jangan beribadah saja tidak ada waktu, apalagi yang lain. Beribadah saja tidak punya waktu, baca Alkitab saja tidak ada waktu. Waduh, super sibuk banget saudara. Bagaimana saudara bisa memberikan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan? Ada 2 hal yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Yang pertama adalah Art and Counter Museum.
Ark Encounter Museum ini berlokasi di Williamstown, Kentucky di Amerika, bukan Kentucky Fried Chicken ya, kota Kentucky, karena memang Kolonel Sanders itu ya berasal dari Kentucky. Ini museum ini menghabiskan biaya sekitar 100 juta, bukan rupiah, US dollar. Kalikan sekarang 15.600, berapa? Sudah lihat lahan di luasnya 800 acre. Ini dalam bahasa Inggris, saudara kalikan sendiri berapa hektar itu. Apa ini? Ark Encounter Museum ini. Ini ada sekelompok orang kaya yang ingin membuat sebuah museum untuk membuktikan bahwa cerita tentang Nabi Nuh itu benar, bukan bohong. Lalu mereka membuat replika kapal Nabi Nuh. Ark Encounter ini, museum ini adalah museum kapal Nabi Nuh. Mereka membuat panjangnya, lebarnya, tingginya persis sama. Dari mana tahu? Di Alkitab tuh. Kan ada. Dan kalau orang masuk, lihat ya saudara ini, naiknya itu harus dari sini loh. Kalau tangga pesawat aja enggak sepanjang gini belalai gajah. Karena ini panjang sekali. Sudah bisa buka Google, lihat ukuran panjangnya. Berapa ratus meter. Dari sini jalan. Wah, ini pintunya masuk. Mereka buat ini. Makanya dananya habis 100 juta US dollar. Lalu di pintu masuk ini ada tulisan seperti begini. Jika setan bisa memperdaya Anda sehingga Anda percaya bahwa kisah Nuh itu bohong, maka setan juga bisa memperdaya Anda bahwa surga itu bohong. Wih, mantap nih kalimatnya. Ya, kalimat di pintu yang dibaca semua orang yang baru masuk seperti begini. Kalau setan bisa memperdaya saudara bahwa cerita Nuh itu bohong, setan juga bisa memperdaya Anda, surga itu bohong. Jangan sampai semua yang mendengarkan firman ini juga yang di rumah diperdaya oleh iblis bahwa surga itu bohong. Surga itu ada. Amin. Nanti ini isinya saudara. Coba tolong dimatikan lampu. Lihat luar biasa. Kayu-kayu semuanya. Ya, nanti sudah lihat Tisha. Loh, semuanya replika. Ada untuk apa nih kuda, untuk beruang. Ya, reptil ini mereka bikin, bukan binatang diawetkan. Coba saya lihat ini ya. Ini tempat-tempat kira-kira untuk kandang-kandang burung ini. Ya, ini mungkin lebih besar. Beruang apa ya. Ini juga yang gede-gede. Nah, ini yang kecil-kecil. Jangkrik. Apalagi yang kecil? Hah? Kecoa. Hah? Ya, semut. Firman Tuhan mengatakan sepasang-sepasang toh. Ya, ada di sini. Mungkin ini ada tempat makan minumnya lovebird. Sekarang dipelihara Pak Pohok, ya. Dan macam-macam burung ada di sini. Loh Pak, kan nanti burungnya nih liar terus pergi terbang. Saudara, burung semua binatang itu masuk ke kapalnya Nuh itu bukan Nuh yang nyari. Kalau Nuh yang nyari sampai dia mati nggak dapat semua, saudara. Dia mau suruh nangkep singa, suruh masuk. Dia yang ditangkap singa. Tuhan yang memerintahkan. Haleluya. Haleluya. Tuhan kasih perintah. Hei, binatang-binatang sepasang masuk kawannya Nuh. Mereka masuk. Makanya kalau saudara nggak taat terhadap firman Tuhan, saudara lebih rendah dari binatang. Maaf, bro. Ini bisa masuk semua, lengkap. Ya, wah.
Luar biasa ini. Ada museum yang 70 kilo dari Ark Encounter itu disebut Creation Museum. Ini ada lagi sekelompok orang kaya, tidak banyak, donatur. Mereka ingin membuat museum tentang penciptaan untuk membuktikan bahwa penciptaan itu benar dilakukan oleh Allah dan ada. Manusia itu diciptakan Adam lalu keluar Hawa, bukan dari monyet. Ini dibuat Creation Museum, habiskan biaya $27 juta, luasnya 7.000 meter persegi. Nah ini dia. Jadi lala bener. Ini saya perbesar ya, kalau saudara tidak percaya saudara Google perbesar, di sini ada tulisan di ekornya lala. Ini ya Adam Hawa, ini ada monyet. Sejarah penciptaan ya manusia purba, ini juga. Di ekornya juga ada tulisan apa saudara? Lala. Ada dinosaurus. Macam-macam pakaian-pakaian dan sebagainya. Waktu saya nyari-nyari gambar ini saya berdoa, Tuhan gerakan hati jemaat saya. Salah satu jemaat saya ngajak saya jalan-jalan ke Amerika, saya mau ke Kentucky ini. Tapi saya nggak mau jadi orang yang nyebrang jalan sembarangan. Nggak ngerti? Ya sudah. Ya ini macam-macam. Sejarah Babilonia dan ini ada 7 Seas in God's eternal plan. Creation, corruption, catastrophe, confusion, Christ, cross, consummation. Nanti sudah bisa baca sih. Siapa yang membuat? Orang-orang yang punya hati untuk memberikan sesuatu untuk Tuhan. Mereka bukan menyisihkan hartanya supaya orang-orang yang tidak percaya bahwa cerita Nuh itu benar, bahwa penciptaan itu benar, mereka jadi melek karena ngelihat seperti hal ini. Itu dia. Apa yang sekarang saudara miliki? Waktu, tenaga, pemikiran, talenta, uang. It's your choice. Saudara mau simpan sendiri atau saudara mau kembalikan untuk nama Tuhan? Semuanya itu berasal dari Tuhan. Yang yakin katakan haleluya. Yang ketiga, yang pertama menyembah, yang kedua memberi, yang ketiga apa saudara? Menyambutnya. Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Ya, ini ngomong Yesus ini yang terangkat ke sorga. Terangkatnya itu bukan dengan pesawat terbang, bukan dengan mesin yang ditempelkan di badannya, terangkat sendiri. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik. Yang nggak pakai apa-apa, turun saja. Tapi saudara masih ingat, Yesus datang ini ada 2 hal. Sebelumnya saya katakan, yang percaya dan yakin Yesus pasti akan datang kembali, katakan saya orangnya. Saya orangnya. Berarti saudara harus menyambut. Menyambut artinya apa? Ada persiapan. Iya toh? Misalnya saudara mau open house untuk Natal. Paling enggak di rumah sudah siapkan kue kering lah, kacang lah, minuman lah, apa kan begitu? Kalau saudara yakin Yesus akan datang kembali, saudara bilang saya orangnya. Apa persiapan yang saudara lakukan? Satu kali
Di sebuah sekolah dikasih pengumuman. Nanti akan ada penilai yang secara diam-diam menilai siapa murid yang paling bersih di setiap kelas, dia akan dapat sepeda. Namanya anak SD senang dapat sepeda. Ada satu anak yang orangnya ini kumal, mandi enggak mandi, sikat gigi enggak sikat gigi, ya. Kalau ke sekolah asal-asalan. Terus yang anak ini ngomong sama temannya, aku nanti yang dapat sepeda. Langsung jadi bully satu kelas itu. Weh, itu loh si Yule, dia bilang dia mau dapatkan sepedanya. Yang lain ngomongin, oh dia jarang mandi, oh dia bau, dia apa. Betul ya? Temennya tertawa berarti benar. Nah, aku pasti akan dapat. Wah, sesudah itu besok dia berubah, saudara. Dia mandi. Tidak lupa mandi pakai sabun colek. Supaya hilang baunya. Ya, colek, sabun colek biru itu. Dia bersih, rambutnya rapi. Apalagi sebelumnya ada pengumuman. Nanti penilaiannya akan datang hari Senin. Wah, hari Senin dia paling rapi. Ternyata nggak ada apa-apa. Selasa nggak ada apa-apa, Rabu nggak ada apa-apa. Ya, sampai 1 bulan nggak ada apa-apa. Tapi anak ini karena dia bertekad dapat sepeda, dia mau dapat ada penilaian atau enggak, dia tetap bersih saja. Tiba-tiba ada pengumuman. Tanpa diketahui penilai sudah menilai bukan pada 1 hari saja, tetapi dalam beberapa hari sudah dinilai. Dan pemenangnya adalah Yule. Tepuk tangan untuk Yule. Sepeda bisa ambil di toko sepeda, nanti Wati yang bayar. Dapat dia. Artinya apa? Kalau saudara membiasakan diri, persiapan itu setiap hari, saudara akan terbiasa. Betul? Saudara membiasakan diri baca Alkitab setiap pagi, maka saudara akan, kalau saudara membiasakan diri tidak pernah baca Alkitab, maka saudara di gereja buka Alkitab akan tidak bisa. Yesus akan datang kembali yang pertama di awan-awan. Kita dengarkan pembacaan 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Ya, Yesus datang, yang pertama dia tidak menginjakkan kakinya di bumi, tapi dia jemput di awan-awan. Jadi kalau ada cerita, nanti ada berita berapa tahun nanti atau dalam waktu dekat, saya nggak tahu. Oh, di sana ada Mesias. Oh, Yesus datang. Oh, dia membuat banyak tanda mujizat. Oh, luar biasa mujizatnya. Yang gondrong bisa gundul, yang gondol bisa gondrong. Kan luar biasa begitu. Yang ompong giginya keluar semua, yang ada giginya bisa ompong. Wah, luar biasa. Jangan saudara percaya, jangan percaya. Karena dia menjemput di awan-awan. Katakan bersama, di awan-awan. Yang kedua, nah ini dia. Kalau dia menjejakkan kakinya, berarti sebelumnya didahului dengan memusnahkan antikris dan para antek-anteknya. Akan ada peperangan yang besar, baru dia mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Di mana? Di bumi, dengan peta dunia yang sudah berubah. Kita enggak usah pusing soal 2 hal ini. Yang pusing, yang harus saudara pikirin adalah adakan persiapan untuk menyambut Tuhan. Haleluya. Kalau saudara adakan persiapan seperti cerita tentang anak yang kumel ini, saudara berubah paradigma saudara, menyembah Tuhan, memberi,
menyambut. Menyembah, memberi, menyambut. 2, 3. Menyembah, memberi, menyambut. Saudara, itu menjadikan Jesus is the King. Haleluya. Merry Christmas. Mari kita berdiri bersama-sama. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Semua memuji Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam kelam, Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Immanuel. Haleluya.
kuasaku. Katakan lagi dengan yakin, Engkau Allah beserta. Haleluya. Haleluya. Praktekkan yang pertama, menyembah Tuhan. Sembah Tuhan. Oh, ya la 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 la. Diri kita le la 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 la. Diri le la 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 la. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami dalam rumah Tuhan. Kami merendahkan hati kami karena kami menyadari Raja itu ada di antara kami saat ini. Roh-Mu yang hidup bersama dengan kami. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami. Menyembah, memberi, menyambut, itu kami menjadikan Engkau sebagai Raja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kami boleh berada dalam rumah Tuhan pada saat perayaan Natal yang indah ini. Terima kasih untuk semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Angkat kedua tangan saudara, ucapkan syukur untuk kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan saudara mengucap syukur dengan bahasa saudara sendiri. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau memelihara, menjaga. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang mengasihi Tuhan dengan amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya terlebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Pagi ini ya Tuhan Yesus, seperti orang Majus datang membawa persembahan untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau membawa persembahan untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan untuk-Mu. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, berkati kehidupan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Berkati kehidupan setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan Allah yang kami sembah tidak pernah berhutang. Tuhan akan memberkati kita berlipat-lipat kali ganda. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Take this fainted heart, take these tainted hands, wash me in your love, come like grace again. Even when my strength is lost,
Kami mengedangkan kedua tangan, mengangkat wajah, karena kami percaya pada saat ini tingkat-tingkat surga terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat damai Natal dalam hidup kami. Damai di surga, damai di bumi, damai di hati saudara, damai dalam rumah tangga saudara. Terima kasih Bapa, memberkati semua orang yang sudah terlibat, panitia Natal, flag rebana, semua bagian yang sudah berbahu-membahu supaya acara berjalan dengan baik. Untuk semua anak-anakmu yang sudah menyumbang, uang mereka dipakai untuk kegiatan yang kami perlukan dan untuk kegiatan sosial, dan yang mendoakan acara-acara ini, Tuhan memberkati hidup saudara. Beberapa dari saudara akan pulang pergi ke kampung halaman masing-masing, pulang dengan penyertaan Tuhan. Ada malaikat surgawi di setiap kendaraan yang sudah tumpangi, dan kembali lagi tahun depan dengan tubuh yang sehat, karena kami percaya Bapa mengasihi kami. Berkat dari Bapa, Anak, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara, baik yang di tempat ini maupun yang melihat di rumah. Kasih karunia Allah melimpah dalam hidup saudara. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab